Selamat datang di podcast Meet the Expert. Apakah kamu suka traveling, Swipers? Traveling memang menyenangkan, tapi tahukah kamu perjalanan jauh seringkali bisa memicu masalah kesehatan pencernaan. Seperti konstipasi, banyak orang tidak menyadari bahwa konstipasi sering terjadi saat traveling, terutama ketika kita tidak cukup minum air atau mengkonsumsi serat yang cukup. Bahkan, rutinitas selama perjalanan bisa menjadi penyebabnya loh. Tentu saja, hal ini bisa membuat perjalanan terasa tidak nyaman. Nah, Swipers, penting untuk tidak sembarangan memilih obat pencahar saat mengalami konstipasi, terutama di perjalanan. Obat yang salah bisa memperburuk keadaan atau menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi konstipasi saat traveling dan bagaimana memilih produk pencahar yang tepat agar perjalanan tetap nyaman? Bersama saya Oscar Ronald akan memandu episode kali ini. Saya tidak sendiri tentunya. Di studio sudah hadir Dr. Ratna Purnamasari dan apoteker Anju Hasiholan. Selamat datang Bu Dokter. Selamat datang Pak Oscar. Terima kasih undangannya Pak Oscar. Oke, luar biasa sekali. Ini saya sudah ditemani dengan Ibu Dokter dan Pak Anju di sini. Kita hari ini bicaranya mengalir tentang sesuatu yang kadang-kadang tertahan. Nah, gitu ya. Jadi kalau tertahan kan nggak enak kayaknya ya, kan gitu. Mengganggu ya Pak. Mengganggu. Iya. Kalau orang bilang kan itu bahasanya kadang konstipasi, begitu ya. Nah, ini pertanyaan dasar. Mungkin ke Bu Dokter dulu nih, ya, Bu. Ini konstipasi itu apa sih sebenarnya? Orang tuh bilang, aduh, aku konstipasi, nggak nyaman nih. Iya. Nah, apa itu konstipasi sih, Dok? Oke, jadi kita harus tahu dulu. Kadang-kadang istilah konstipasi buat awam itu sesuatu yang belum familiar ya Pak. Iya. Nah, kalau mungkin awam lebih dengernya sembelit, Sembelit. iya kan. Nah, kalau dari secara definisi itu, jadi adanya kesulitan untuk BAB. Oh. Nah, tapi harus tahu gitu ya, BAB yang normal itu frekuensinya seberapa sering. Iya. Nah, batasannya adalah kalau per hari itu orang maksimal 3 kali. Kemudian kalau dalam seminggu itu hitungannya 3 kali dalam seminggu. Nah, itu masih dalam tahap frekuensi defekasi yang normal atau BAB yang normal gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ada kesulitan, sudah 4 hari nih nggak bisa buang air besar. Nah, itu sudah masuk dalam kategori konstipasi atau 4 sembelit. hari ya. Misalkan ya gitu ya. Kalau misalkan saya sehari cuma sekali, saya konstipasi nggak? Jelas enggak, karena nggak termasuk dalam jumlah frekuensi yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan juga dalam masalah sembelit ini adalah fesesnya sendiri pun pasti ada sesuatu gitu ya. Sesuatunya apa? Dia lebih keras. Jadi orang ada kesulitan untuk bisa BAB. Nah, 2 kategori itu, dari frekuensi dan fesesnya keras. Bentuk gitu. fesesnya itu. Ya, jadi itu yang menyulitkan dia untuk bisa BAB. Berarti dari frekuensi tadi itu bisa dianalisa ya. Pertama adalah Betul. frekuensinya ya. Kalau masih sehari sekali tidak termasuk. Masih aman. Ya kan? Tapi kalau sudah berhari-hari itu 4 hari, nah itu yang masuk. Dia harus memikirkan apa yang salah ya. Gitu. Apa yang salah? Gitu. Mungkin salah dari gaya hidupnya, gaya makannya gitu ya. Betul sekali. Menarik. Nah, ini apa saja penyebab umum dari konstipasi, Dok? Baik faktor internal maupun eksternalnya ya. Biasanya khususnya yang terjadi saat traveling ya. Kayaknya orang tuh kadang, aku kok nggak bisa ke belakang ya. Udah 2 hari nih traveling jalan tapi nggak bisa ke belakang gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan seringkali terutama pada traveling itu kita mengabaikan namanya sinyal. Sinyal mau ke belakang. Nah, itu yang membuat orang tanggung nanti udah mau nyampe nih ke tujuan misalkan gitu. Terutama kalau misalkan dia lagi perjalanan darat gitu ya. Nanti kan saya nyampe sebentar lagi. Nah, yang harus kita ketahui pada saat sinyal itu hilang, rasa keinginan untuk BAB pun menghilang. Nah, secara normal, kenapa kita bisa merasakan sinyal? Karena massa fesesnya itu sudah turun ke bawah. Nah, bagian ususnya melebar atau berdilatasi, itu yang memberikan sinyal ke kita. Ini saatnya kamu BAB
Nah, pada saat kita mengabaikan sinyal itu, sensasinya itu hilang. Wah, pakai sensasi. Sensasinya hilang. Sensasinya itu hilang. Maksudnya gimana? Karena masa fesesnya kembali naik ke atas. Maka sphincter ani di bawah pun menjadi kontraksi. Kita akan lupa jadinya. Tadi itu harusnya saya BAB. Jadi saya lupa. Jadi lupa ya? Jadi lupa karena tidak ada sesuatu yang mendesak untuk dikeluarkan. Dan rasanya jadi turun juga dok ya, sensasinya hilang. Sensasinya hilang dan makin keras berarti ya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita mengabaikan sinyal tersebut ya adalah begitu masa feses naik lagi ke usus besar nih, ke kolon, itu akan terjadi proses yang memang normal ada di situ. Salah satunya adalah penyerapan air. Ya kan? Nah, kalau jumlah air pada konsistensi fesesnya itu berkurang, itulah yang akan menyebabkan feses akan semakin keras. Bayangkan kalau kita seringkali mengabaikan sinyal-sinyal tersebut, semakin lama berarti feses akan berada di daerah kolon, yang artinya dia akan lebih keras lagi. Nah, itu tadi sinyal gitu ya. Kemudian yang kedua masalah kenyamanan. Nah, seringkali ada orang-orang kalau memilih tempat untuk BAB adalah saya nggak bisa kalau nggak di rumah. Seringkali kayak gitu nih, gitu ya. Nanti aja deh, paling kalau udah sampai rumah baru saya ke belakang misalkan gitu, karena dia tidak nyaman dan sebagainya. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu kalau dia melihat tempatnya dia sudah tidak srek gitu ya, nanti aja ya bunda ya, ntar aja gitu. Nah, kemudian ada faktor lain, terutama pada anak-anak yang harus kita waspadai adalah rasa trauma. Maksudnya gini, kita kan tahu anak-anak sekarang itu agak susah ya makan serat gitu, makan sayur gitu ya. Nah, mungkin kalau kita tidak paksa dia tidak mau makan sayur. Nah, pada saat kita membiarkan pola seperti itu dan akhirnya anak itu mengalami namanya konstipasi, dia BAB, dia merasakan nyeri gitu ya, itu akan menjadi traumatis untuk dia. Apa yang dilakukan sama si anak? Dia akan bisa menahan BAB. Luar biasa. Gitu ya? Iya. Pandangan dia adalah saya tidak mau ngalamin yang nggak enak kayak kemarin bunda gitu. Traumatisnya itu yang harus diketahui oleh orang tua gitu ya. Nah, kemudian ada faktor lain. Nah, perhatikan, saya kan kalau swipers ini sudah tahu bahwa kita tuh harus berapa banyak ya minum air putih, harus makan buah, makan serat gitu kan. Tapi harus diperhatikan juga adalah ada nggak hal lain yang kita konsumsi. Misalkan nih ada obat-obatan rutin yang kita minum setiap hari. Ya, contoh saja, misalkan obat anti hipertensi atau menurun tekanan darah gitu ya. Ada jenis obat-obatan yang namanya golongan diuretik. Ya, jadi yang kalau misalkan swipers kenal itu bikin kencing jadi banyak gitu ya. Nah, itu kan golongan diuretik. Hal-hal seperti itu yang akan memaksa tubuh kan keluar cairan. Ya kan, mengeluarkan cairan itu juga akan berdampak loh pada kemungkinan faktor resiko timbulnya masalah konstipasi. Ya. Nah, terlepas dari itu semua, tetap kalau misalkan kita sering banget mengalami yang namanya konstipasi, harus dipikirkan jangan-jangan ada penyakit di usus kita. Di ususnya ya. Jadi memang banyak sekali ya Pak Oscar ini yang harus kita lihat. Gaya hidupnya gitu ya, kemudian keseharian kita mageran nggak? Ya kan? Itu ya. Kenapa sih? Apa hubungannya nih antara mageran dengan orang susah BAB? Iya. Banyak banget itu pertanyaan. Sekarang lagi gitu. Tren ya dok ya, mageran gitu ya. Lagi mager gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan dari data yang ada pun Gen Z itu lebih mageran dibandingkan gen milenial loh Pak. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu yang dulu kita kira masalah konstipasi hanya banyak pada orang tua. Betul. Tapi ternyata makin kesini makin muda yang mengalami masalah konstipasi gitu. Aduh, udah enak nih posisinya. Udah tanggung nih lagi main Mobile Legend gitu ya. Itu ya, aduh. Gitu. Nah, kenapa
masalah mageran ini bisa berkaitan dengan masalah konstipasi juga. Karena semakin kita malas bergerak, kita tidak ada olahraga, minimal jalan gitu ya. Itu akan membuat usus kita pun tidak terstimulasi untuk bergerak lebih baik, Pak, gitu. Nah, ini kaitannya apa? Pada orang tua yang memang ada gangguan kesehatan, misalkan dia kena stroke dan sebagainya, atau yang banyak tirah baring gitu ya di kasur, masalah konstipasi udah pasti meningkat. Usia itu usia tua karena dia ada penyakit. Betul. Tapi kalau usia muda ya tadi masalah mageran tadi. Magerannya itu. Mageran tadi. Itu yang harus dilihat. Tolong dong ubah dong. Kamu kita cuma minta kamu jalan setengah jam kok sehari. Sesederhana itu. Bergerak ya, artinya harus bergerak. Bergerak gitu ya. Gitu. Iya. Oke, berarti tadi dari hal yang pertama adalah jangan diabaikan sinyalnya. Betul. Itu kalau ditahan-tahan nantinya akan menjadi tidak baik kan begitu. Ya kan, artinya dan lalu yang kedua adalah masalah pola makan dan gaya hidup ujung akhirnya ya. Betul. Iya, akhirnya ya kalau kita bilang jadi jangan sampai kita tidak bergerak kan begitu untuk menghindari konstipasi tadi. Betul sekali. Oke, luar biasa. Nah, ini kita akhirnya masuk sebenarnya kalau orang ketika dia bilang aduh saya sudah sembelit, atau konstipasi ini gejalanya itu apa sih, Dok? Rincian runutan gejalanya itu seperti apa sih? Oke. Berarti tadi dia akan ada kesulitan saat BAB. Kesulitan saat BAB. Kesulitan. Kenapa? Kita udah bicara di depan. Fesesnya mengeras gitu kan. Kemudian frekuensi BAB-nya berkurang. Nah, jadi pada saat BAB yaitu dia sulit untuk mengeluarkan, dia merasakan nyeri karena fesesnya keras dan dia akan semakin jarang BAB. Itu gejala utamanya. Gitu. Tapi swipers nggak boleh berhenti hanya tahu dari gejalanya, tapi harus tahu efeknya apa ke saya. Nah, itu nanti kita akan bahasnya lebih panjang itu efek jangka panjangnya itu loh gitu ya. Betul. Kalau konstipasi. Nah, kita lihat nih. Terus apakah konstipasi memiliki jenis-jenisnya, Dok? Ada jenisnya. Kalau ditanya secara keilmuan, konstipasi itu memang ada beberapa jenis. Jenis spastis maksudnya adalah kalau dia massa yang di dalam ususnya itu kurang. Kan kalau kita ada sinyal tadi, berarti massa fesesnya cukup. Ya kan? Nah, contoh orang-orang yang mengalami konstipasi spastis ini adalah misalkan orang tua yang dia tidak, karena ada keterbatasan gigi dan sebagainya atau penyakit, dia tidak bisa mengunyah makanan yang terlalu, misalkan nasi harus jadi bubur gitu ya. Ya kan, jadi makanan terlalu lunak gitu ya. Makanan yang terlalu lunak itu maka menimbulkan dia cepat diserap. Karena kan banyak kadar airnya. Nah, jadi tidak ada ampas yang cukup untuk mengisi di ususnya. Nah, itu berdampak sekali. Itu konstipasi spastis. Ada lagi namanya konstipasi atoni. Nah, itu terkait apa? Gangguan persarafan yang ada pada ususnya. Tapi memang itu harus dipastikan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, umumnya ini akan ada gejala sejak lebih usia muda gitu ya. Nah, kemudian ada lagi konstipasi yang jangan-jangan ada penyakitnya. Karena seringkali yang namanya konstipasi ini adalah kayak sinyal juga ya, gejala atau tanda kamu tuh punya penyakit dalam usus kamu. Orang-orang sekarang banyak ya kita dengar, kok ada teman kita atau saudara kita yang mengalami masalah kanker usus besar gitu kan. Padahal dia cuma sulit BAB loh. Jadi orang menghubungkan, karena saya sulit BAB, saya kena kanker. Apakah itu? Gitu kan? Ternyata tuh bukan ke arah sana. Ya gitu. Itu yang harus dicari tahu lebih lanjut. Jadi memang ada 3 jenis konstipasi tadi yang sudah disampaikan. Oke, luar biasa sekali. Jadi swipers, kita harus bisa menganalisa konstipasi ini benar-benar secara holistik, secara menyeluruh, ya. Jadi jangan sampai kita salah analisa, dikiranya wah saya kena cancer nih kan gitu ya. Nah, itu sudah paranoid artinya. Gitu. Dan jadi bikin stres juga kan. Stres ya. Bikin stres malah konstipasi. Oh iya, ada faktor stres juga betul. Faktor stres ya. Faktor stres.
Oke, luar biasa sekali. Jadi swipers sudah lebih memahami bagaimana proses untuk terkait dengan penanganan konstipasinya ya. Tapi gini, mungkin ada beberapa orang yang tidak menyadari atau tidak mengobati konstipasi selama travelingnya ini ya, sehingga mungkin konstipasi berlanjut hingga setelah traveling. Nah ini nih dok ya, apakah konstipasi yang berkepanjangan berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh dok? Oke, kita bahas dulu gini. Kalau pada tata laksana konstipasi, bukan hanya obat yang kita pikirkan untuk bisa mengatasi masalah konstipasinya. Tadi, non-medikamentosa ujung-ujungnya adalah merubah gaya hidupnya. Itu penting banget diperhatikan, manakah yang berpotensi dalam gaya hidupnya itu yang bisa menyebabkan masalah konstipasi. Baru kita pikirkan obat. Baru kita pikirkan obat. Nah, dampaknya apa kalau konstipasi? Nah, konstipasi itu bisa memberikan dampak yang istilahnya apa ya? Kurang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan dalam kurang menyenangkan seperti apa? Misalkan dia BAB-nya keras. Hal sederhana, kalau orang BAB-nya keras akan mudah mengalami apa? Hemoroid. Atau orang kenal dengan wasir gitu. Nah, itu yang harus diketahui gitu ya. Jangan sampai kamu menyepelekan yang namanya masalah konstipasi, hanya menganggap oh ini hanya karena saya kemarin perjalanan kok gitu. Tapi kamu tidak merasakan atau mewaspadai timbulnya gejala-gejala lain akibat konstipasi itu. Nah, kemudian konstipasi itu adalah apalagi yang kronik gitu ya, berulang dan kronik, harus dipikirkan apakah ini adalah tanda bahwa kamu memiliki namanya masalah pencernaan yang lain, seperti adanya masalah tanda awal kanker usus besar. Nah, memang gitu ya, tidak semudah itu orang bilang, kita bilang kalau misalkan kamu punya masalah konstipasi yang berulang dan kronik, udah pasti kamu kena kanker usus besar. Tidak seperti itu. Ya, tapi kita harus waspada nih. Saya kenapa ya? Kok saya konstipasinya berulang terus-terusan? Berarti apa? Saatnya kamu memeriksakan diri. Kenapa sih konstipasi itu bisa menyebabkan hemoroid atau bahkan diverticulitis? Oke, ceritanya gini. Bayangkan meses itu kan berada di suatu lubang gitu ya, yang di usus kita gitu ya. Nah, kalau misalkan di usus kita kan bentuknya lembut, ya. Tapi yang lewat di dalamnya itu keras. Akan terjadi apa? Luka. Nah, pada saat kita BAB, apalagi itu fesesnya keras, kita akan ngapain? Mengedan. Mengedan itu kan berarti kita memaksakan sesuatu yang di dalam itu untuk keluar. Itu bisa melukai dinding dalam dari usus besar tersebut, di rektum tersebut. Di mana di situ ada namanya bantalan anus kalau kita bilang, plexus, jadi anyaman-anyaman gitu ya, yang ada di bagian dalam itu akan terdorong dan luka. Ya. Orang akan lihatnya gimana? Kalau dia belum, misalnya baru-baru awal mengalami konstipasi, kok tadi BAB-nya ada darahnya ya? Kok ada darahnya ya? Nah, itu harus tahu kamu sudah mengalami namanya hemoroid. Tapi suka ada juga yang masih denial ya. Maksudnya gimana? Orang kan kalau hemoroid itu kalau udah ada tonjolan di anus. Padahal hemoroid itu bisa yang ada di dalam, hemoroid interna namanya. Ya. Tandanya apa? Tadi BAB-nya keras, saat keluar ditandai dengan adanya perdarahan. Darahnya warnanya merah segar, bukan gelap, karena kan dia di ujung, ya. Dan dia menetes. Ya, menetes. Karena yang terkena adalah anyaman pembuluh darah vena, yang ada di anus ya, gitu. Di dinding anus itu ya. Nah, kalau misalkan tanda awal tadi dia mulai ada darah setiap dia BAB, ada rasa nyeri, tidak nyaman gitu ya, dan terus dia abaikan, maka derajat wasir atau hemoroidnya akan semakin berat. Nah, derajatnya apa? Pada saat dia BAB ada benjolan tuh. Ya. Tapi kalau dia selesai BAB, benjolannya hilang. Artinya benjolan itu masih bisa keluar masuk.
itu sudah derajat 2. Ya. Derajatnya sudah naik ya. Naik derajat 2. Nah, terus kalau dia ternyata dia saat membersihkan ada benjolan dan benjolan itu harus dibantu masuk dengan jari kita untuk masuk ke dalam, sudah derajat 3. Oke. Nah, lain lagi kalau misalkan sudah nggak bisa dimasukin, didorong dengan jari, udah derajat 4. Kan berarti sudah di luar daripada dinding anus itu tadi ya. Iya gitu, udah nonjol, udah kayak bunga mekar ya gitu. Jadi itu harus dioperasi dok ya kalau grade 4. Nah, kita bisa bahas itu, apakah semua derajat 4 itu harus dioperasi? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ada beberapa pilihan lain. Kita menggunakan obat-obatan MPFF, micronized purified flavonoid fraction. Ya, biasa kita kenal diosmin hesperidin. Nah, diosmin hesperidin itu dia bekerja sebagai venous tonic agent. Venous tonic agent, memperbaiki tonus vena. Karena kan yang kena venanya ya, yang di daerah anus. Betul. Dia memperbaiki tonusnya. Nah, orang-orang yang datang ke dokter bedah terutama, mereka bedah digestif, apalagi keilmuannya sudah sangat tinggi, mereka akan mengedukasi pasiennya, perbaiki gaya hidupnya, asupan dan lain-lain, termasuk olahraga. Kemudian dia akan ada diberikan pilihan obat tadi. Tujuannya apa? Kalau misalkan dilakukan pengangkatan hemoroid, kalau misalkan swipers bayangin yang namanya sphincter anus itu kan terdiri dari guratan-guratan yang rapat sekali gitu kan, namanya sphincter gitu, sphincter ani. Nah, kalau diangkat hemoroidnya, ada bagian dari anus sphincter ani itu dan bagian dalamnya yang dibuang dong. Betul. Itu akan mengganggu fisiologis dari sphincter aninya. Orangnya mohon maaf nih ngomongnya agak gimana ya. Yang namanya sphincter ani itu kan fungsinya salah satunya adalah memotong feses pada saat kita BAB. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menahan BAB supaya nggak langsung keluar kayak gitu kan. Begitu ada masa feses langsung keluar kan, berarti dol gitu ya istilahnya. Nah berarti ada bagian dari fungsi itu yang berkurang, yang hilang ya dok ya. Yang hilang ya. Oleh karenanya banyak sekali sekarang dokter bedah itu yang menyarankan dulu kamu minum obat dulu ya. Terapi dengan diosmin hesperidin itu, karena dia bisa memperbaiki tonus venanya, mengurangi nyerinya, mengurangi perdarahannya. Itu efek baik dari diosmin hesperidin terhadap kasus hemoroid. Harus itu. Nah, siapa tahu dengan dia biasanya minum dari diosmin hesperidin itu ada waktunya gitu ya. Berapa lama waktunya? Kalau kamu ingin menurunkan derajatnya, kan tadi kita udah bahas derajat. Kamu ingin menurunkan derajatnya, paling tidak kamu minum sampai 2 bulan ya. 2 bulan ya masa terapi. Rata-rata dia 2 bulan dengan dosis yang sudah ditetapkan oleh dokter. Dengan kamu minum sampai 2 bulan, umumnya derajat hemoroidnya menurun. Ditambah apa? Ditambah perubahan gaya hidup. Holistik tata laksananya. Oke, luar biasa sekali, itu panjang dan lebar. Artinya harus benar-benar swiper serius kalau Anda mengalami yang namanya konstipasi. Ya kan? Jangan ditahan, kalau ditahan jadi mengeras, kalau sudah mengeras menimbulkan gesekan yang nantinya terjadi adanya luka. Nah, itulah kenapa terjadi yang namanya wasir gitu kan. Ujungnya kan gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini bagaimana cara mengatasi konstipasi? Jika dengan obat, rekomendasi obat apa yang tepat untuk mengatasinya itu, Dok? Holistik pelaksanaannya. Obat dan non obat. Nah, non obat kita sudah bahas. Perbaiki seratnya, asupan cairannya gitu ya, olahraga. Nah, kemudian kurangi faktor pencetus dari gaya hidup kita, ya kan? Perhatikan obat-obatan rutin yang kita konsumsi. Itu penting secara non medikamentosa atau non obat-obatannya. Kemudian kalau obat-obatan, kita harus tahu jenis obat apa yang kita butuhkan untuk konstipasi kita gitu ya. Karena kan jenis obat-obatan laksatif atau obat pencari itu banyak sekali. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah penggunaan laksatif itu bukan untuk kamu
oh saya biasanya sehari udah BAB, saya sehari ini belum BAB, langsung minum Oke. Nggak gitu ya. Artinya harus memahami cara penggunaannya ya dok ya. Penggunaan yang tepat sesuai indikasi itu penting dalam hal kita menggunakan yang namanya laksatif atau obat pencahar ya. Nah, karena obat pencahar itu diberikan pada saat kamu udah benar-benar nggak bisa dengan kamu merubah gaya hidup ya. Kamu merasakan nyeri karena atau sebah karena BAB-nya tertahan terus. Oke. Atas rekomendasi dokter kamu minum obat laksatif ini atau pencahar ini. Kayak gitu. Nah, kecuali yang sifatnya urgensi. Yang sifat urgensi itu adalah biasanya pada bayi dan anak kalau dia konstipasinya sudah berhari-hari, dia akan rewel, uring-uringan, ya kan, nangis gitu ya. Udah yang ngeluhnya megang-megang perut dan sebagainya, itu ada sifat urgensinya. Ada kedesakan untuk bisa. Nah, biasanya yang kita pilih itu bukan yang sifatnya minum, tapi yang kita masukkan lewat anus. Nah, atau kita sebut dengan enema. Nah, pentingnya penggunaan enema ini adalah mau itu dari pihak dokter maupun dari apotekernya gitu ya, mengedukasi cara penggunaan enema yang benar kepada orang tuanya. Termasuk misalkan dia berobat ke bidan, jadi ibu bidannya menginformasikan bagaimana cara penggunaan yang benar enema itu pada bayi atau anak mereka yang sedang mengalami masalah konstipasi. Nah, cara yang benar itu adalah misalkan ini pada bayi, kita ngebahas pada bayi dulu. Nah, pada bayi itu dia dimiringkan gitu ya. Kemudian biasanya kalau enema itu kan ada aplikator atasnya. Nah, aplikator itu digunakan untuk memasukkan obat ke dalam kan. Nah, supaya tidak ada rasa nyeri atau traumatis pada anak, isi dari kandungan enema itu dikeluarkan sedikit dan dia dilicinkan. Aplikatornya diolesin, ya kan? Mengurangi gesekan gitu ya dok. Penting banget soalnya gitu ya, supaya tidak ada rasa nyeri pada bayinya pada saat dimasukkan obat enema tersebut. Nah, kemudian tentu kita sudah berikan alas ya. Jadi misalkan pakai popoknya atau underpad lainnya gitu ya pada di bawah bayinya tersebut kita berikan masukkan. Nah, pada saat memasukkan itu tunggu sampai sfinkter aninya itu melunak gitu ya. Kan sfinkter ani kan keras banget nih. Tunggu aja si aplikatornya di depan sfinkter ani, kalau dia sudah agak melunak baru dorong. Jangan kita paksa, masih dia keras kita dorong langsung, itu bisa luka. Bisa luka. Sudah kita pencet seluruhnya. Nah, nggak boleh lepasin pencetan ibu jari ini pada tube enemanya. Nanti masuk lagi ke dalam obatnya. Nah, sudah pencet kira-kira 5 hitungan, baru kita keluarkan enema tersebut tanpa melepaskan tekanan ibu jari kita. Dari tube enemanya. Nah, itu untuk memastikan semua enema tadi, obat yang ada di enema tadi ya adanya di dalam gitu ya. Enggak yang ikut masuk lagi keluar. Nanti tinggal tunggu bayinya untuk bisa BAB. Kalau misalkan masih sekali penggunaan masih belum bisa, coba lagi berikutnya. Durasinya biasanya berapa lama ketika enema itu masuk terus bisa BAB? Bisa BAB. Harusnya di bawah 10 menit. Di bawah 10 menit. Harusnya di bawah 10 menit. Karena kalau terlalu lama ibunya juga nggak sabar nih. Itu ibu belum masak nih gitu. Ibu belum masak ini gitu. Nah, lain halnya pada anak-anak yang sudah bisa ke toilet sendiri gitu ya. Jadi lakukan ini ya di toilet ya. Jadi istilahnya tidak yang habis dimasukin obat, habis dia tiduran dimasukin obat lari-lari ke toilet kan nggak keburu gitu kan ya. Tapi caranya tetap sama. Licinkan aplikatornya, jangan lepaskan ibu jari pada saat melepas. Pada saat sudah ditekan tubenya harusnya tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh. Baru ditarik. Baru ditarik. Nah itu yang harus dilakukan. Seperti apa pemilihan obat-obatan konstipasinya gitu ya. Oh, yang penting juga adalah ini. Kalau kita memilih laksatif jenis obat pencahar, tahu kandungannya. Nah, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan
dengan kandungan laktulosa gitu kan. Laktulosa itu harus hati-hati penggunaan pada orang dengan diabetes. Kan dia termasuk dalam golongan gula. Ya kan. Orang dengan diabetes jangan khawatir, masih banyak pilihan laksatif lainnya. Kan golongan laksatif banyak banget. Ada stimulan, ada parafin yang melicinkan gitu ya, ada osmotik dan sebagainya. Itu jenis pilihan yang bisa digunakan. Jadi perhatian-perhatian khusus itu yang harus dilakukan. Nah, juga ada yang harus diperhatikan apa? Orang-orang yang nggak boleh ngejen nih. Berarti kan fesesnya harus lembek. Harus lebih lembut di fesesnya ya. Gimana caranya? Berarti harus milih obat-obatan laksatif yang bisa berfungsi sebagai stool softening agent. Oke, pelembut ya. Pelembut. Ada softening. Ada pelembutnya gitu ya. Bukan hanya kulit yang butuh pelembut ternyata ya. Nah, ada golongan-golongan obat pencahar itu yang memang bisa berfungsi sebagai stool softening agent. Nah, kondisi seperti apa yang fesesnya nggak boleh keras sampai dia mengejan? Misalkan orang dengan riwayat jantung. Riwayat jantung, betul. Ya kan, dia nggak boleh ngejan, nanti tensinya naik. Iya. Ya kan kambuh gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, orang dengan riwayat hemoroid. Ya, orang dengan begitu dia hemoroid, dia ngejen, kambuh. Betul. Hemoroidnya. Jadi dia bisa menggunakan jenis laksatif yang golongannya stool softening agent tadi. Stool softening agent. Ya. Kasus-kasus lain yang membutuhkan laksatif apa? Misalkan memang tindakan yang direncanakan. Jadi bukan hanya berkaitan dengan masalah konstipasi, tapi misalkan, saya akan ada rencana operasi. Ya kan? Itu kan tindakan yang direncanakan. Nah, biasanya dokter itu akan memberikan obat pencahar bukan indikasinya untuk konstipasi, tapi karena indikasinya adalah ada tindakan operasi tersebut. Misalkan pemeriksaan selain operasi kolonoskopi. Jadi dia diteropong lewat kolonnya gitu ya. Jadi dia masuk lewat anus, nanti lihat sampai kolon. Nah, itu kan harus bersih. Maka dia akan memerlukan yang namanya obat laksatif atau pencatar. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, ada lagi nih yang bukan selain konstipasi tapi tetap butuh pencahar. Adalah kondisi di mana dia ada gangguan namanya portal systemic encephalopathy. Portal systemic encephalopathy. Nah, itu suatu kondisi di mana ada gangguan di hatinya yang tidak bisa mengeluarkan amonia dalam tubuh. Nah, pada saat itu terjadi amonia yang makin tinggi dalam darah, suatu saat dia akan bisa menyebabkan terjadinya koma hepatik. Orangnya nggak sadar, gara-garanya gangguan hati tersebut. Nah, apa yang diberikan? Ternyata jawaban salah satunya adalah penggunaan laktulosa. Penggunaan laktulosa. Betul. Orang dalam keadaan koma hepatik tersebut gitu ya, kalau dia cepat dapat pertolongan, dia akan diberikan golongan laktulosa, di mana laktulosa itu dia akan menghambat pembentukan amonia berlebih. Lama-lama kadarnya akan turun tuh. Menurunkan kadar amonianya. Ya, dengan dia akan turun, berarti kan cara kerja tambahan lainnya adalah dia akan, karena sifatnya laksatif kan, dia akan mempercepat pengeluaran sisa-sisa amonia yang masih ada. Didorong ya. Lama-lama apa? Kadar amonia turun, orangnya bisa sadar kembali. Dok, mungkin izin dok, banyak yang ini ya dok ya, pencahar itu untuk pelangsing, boleh nggak sih dok nih? Itu, sering ya nih ya. Itu banyak. Aduh, aku minum pencahar nih, ya kan biar keluar terus. Untuk kemarin udah makan berat. Boleh nggak sih dok ya? Oke. Jadi gini, tadi sudah disampaikan di awal, obat pencahar bukan obat yang digunakan rutin. Dia digunakan harus sesuai dengan indikasi. Indikasi menurunkan berat badan tidak ada dalam obat pencahar. Jadi gak bisa ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, bukan tidak bisa ya, tidak boleh. Ingat swipers ya, tidak boleh. Kenapa seperti itu? Tujuan dari pencahar itu adalah mempercepat sesuatu yang ada di usus kita untuk keluar. Ya kan? Nah, dampak jangka panjang penggunaan laksatif itu adalah kalau kita terus-menerus minum, dia akan membuat yang namanya jonjot-jonjot usus itu rusak. Padahal
Jonjot usus itu berfungsi untuk menyerap nutrisi. Menyerap nutrisi yang kita makan. Buat apa kamu makan makanan bergizi kalau jonjot ususnya rusak? Ya kan? Otomatis lama-lama dia akan kekurangan zat gizi. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, dia akan mengalami masalah diare. Jadi turun berat badan bukan karena beneran dia turun, tapi dia diare. Ya kan? Diare yang bisa berbahaya adalah kalau dia kekurangan elektrolit. Obat pencahar bukan digunakan untuk diet atau obat pelangsing, gitu ya. Ini kan ada beberapa produk ya, yang ada di kalau yang Laksadin itu wah semua orang kayaknya Laksadin, ya kan sudah dicari. Nah, ini kan, nah ini ada apa perbedaan fungsi dari masing-masing sediaan produk Laksadin, Laksarek, Laksadilar, dan Laksatab itu sendiri. Ini mungkin boleh dijelaskan nih. Iya. Tadi kan Dokter Ratna udah panjang lebar ya menjelaskan bahwa konstipasi itu terkait kepada penyebabnya gitu kan yang dilakukan. Kebetulan memang Laksadin dari Galenium itu kita bilang adalah House of Laxative gitu loh. House of Laxative atau Galenium nih, Laxative expert. Jadi mau apapun penyebabnya gitu kan ya. Laksadin Group solusinya. Oke, gitu. luar biasa tuh. Apapun penyebabnya Laksadin Group. Betul. Solusinya. Kenapa Pak Oscar? Ya, karena memang secara produk ya kita memikirkan tadi ya, ada konstipasi yang memang tidak tiap hari terjadi yang disebut dengan fungsional ya kan ya. Betul. Kita ada Laksadin namanya gitu. Laksadin. Lalu ada tadi laksatif yang digunakan harus cepet. Kalau misalnya anak-anaknya cepet nangis atau ibu hamil, kita ada namanya Laksarek, Laksadin rektal kayak gitu. Laksadin rektal, Laksarek. Iya, Laksarek gitu ya. Sedikit cerita lagi ya Pak Oscar, kita juga tadi Dokter Ratna bilang bahwa anak kecil itu suka trauma, misalnya kalau ditusuk gitu kan ya, jadi sakit dan lain-lain gitu kan ya. Nyaman ya. Nah, kita ada, boleh izin ya, ini kita ada Laksarek ya. Jadi Laksarek ini yang paling utamanya dia punya aplikatornya yang lunak Pak Oscar, nah seperti ini ya. Nah, ini plastiknya itu lunak ya. Jadi plastik lunak. Tadi yang sampaikan Pak Dokter Ratna kan ya, harus dilumasi dulu, dikeluarin sedikit gitu kan ya, diolesin supaya licin gitu kan ya. Nah, keunggulan dari Laksarek ini memang aplikator lunak gitu loh. Aplikator lunak. Iya. Jadi kami ada penelitian ya. Jadi kami meneliti antara Laksarek dan originator ya. Jadi kami kasih untuk anak usia 6 bulan sampai 7 tahun di Rumah Sakit Harapan kita Jakarta. Jadi kita teliti nih Pak Oscar. Jadi kita compare gitu ya, lalu kita kasih dengan double blind. Jadi double blind itu antara dokter sama orang. Tadi kan yang dikasih adalah orang ini ya, anak ya. Orang tuanya nggak tahu mau dikasih Laksarek sama originator. Ternyata kita ada tiga ini Pak. Ada 3 hasil penelitian. Yang pertama ya adalah menggunakan Laksarek itu tidak ada sama sekali ada pendarahan gitu. Ya, karena salah satu yang tadi disampaikan ya, ini adalah anak-anak yang mengalami konstipasi. Pasti ketika dikasih sebuah enema itu pasti sangat riskan sekali ya. Jadi perdarahannya itu di Laksarek tidak ada. Nah, di originator itu ada. Yang kedua, Pak, enema, fungsi dari enema gimana reaksi sembelitnya bisa cepat. Yang kalau bahasa medisnya onset gitu kan ya. Bukan omset ya, Pak. Mungkin Bapak ngejar omset gitu. Kalau omsetnya dikejar. Onset kita itu lebih cepat Pak, sekitar 8 menit kan, originator sekitar 10 menitan seperti itu. Yang ketiga yang paling penting nih, guna kita melakukan kasih enema itu kan supaya defekasi, indeks defekasi atau BAB-nya kan jadi ideal gitu kan ya. Nah pada Laksarek indeks defekasi idealnya itu lebih baik dibanding originator gitu. Nah maksudnya seperti apa? Ya ini kan adalah pasien-pasien yang memang susah BAB. Kita berharap defekasinya menjadi normal dong gitu ya. Nah pada Laksarek itu menjadi normal. Nah dibandingkan originator itu bisa sampai 3-4 kali Pak. Itu yang membuat jadi pasiennya tidak nyaman, bahkan indikasinya ke diare kan Pak. Nah seperti itu Pak gitu. Karena terus berkelanjutan jadinya ya. Nah padahal cuman buat mengeluarkan aja begitu ya. Harus menstimulus tapi kok ini stimulusnya terus berlebihan. Betul.
Lalu ada tadi konstipasi kronis namanya. Konstipasi yang tiap hari terjadi. Salah satunya kan kalau orang tua kita yang minum obat hipertensi, ya kan, kolesterol, salah satu efek sampingnya adalah sembelit ya, Pak Oscar. Itu kita adalah Laxadilac kayak gitu. Ini ya. Iya. Terus ada lagi tuh tadi ya, konstipasi yang memang pasiennya nggak boleh mengejan, kayak penyakit dia ada jantung gitu ya, lalu ada hemoroid atau dia ada apa namanya itu hernia turun bayangkan ya. Pak, bayangkan kalau misalnya orang tua kita ya ada sakit jantungnya, lalu disuruh mengejan Pak, sakitnya bagaimana betul. Pak, bukannya menyembuhkan, nanti malah efek penyakit utamanya muncul Pak. Jadi bisa dilihat lumayan lengkap sih gitu ya. Semoga swiper bisa teredukasi ya dengan berbagai macam penyebab dan bisa mengedukasi pasien-pasien yang datang ke apotik ya dengan cara yang baik dan benar. Ya, Swipers, lengkapi sediaan apotikmu dengan produk Laxadin, Laxarek, Laxadilac, dan Laxatap yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotik pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Nah, kita ini sudah berada di penghujung nih dok. Nah, lanjut ya. Sekarang ini mungkin di penghujung ini yang kita butuhkan ini, selain penggunaan obat pencahar, apa saja tips pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari konstipasi ini untuk semua rekan swipers ya, ini supaya memahami dengan holistik dari apa yang kita bahas hari ini, begitu. Oke, jadi cukupi kebutuhan cairan, kemudian penuhi kebutuhan seratnya baik dari sayur maupun buah. Gak boleh mageran, ya kan, harus ada exercise setiap hari minimal 30 menit, itu kan sangat baik. Kemudian bijak dalam memilih jenis pencahar yang kamu akan gunakan, karena kamu harus tahu apakah saya membutuhkan pencahar jenis ini atau tidak, supaya tidak ada efek-efek yang tidak diinginkan yang bisa terjadi. Dan satu lagi, gak boleh sepelekan masalah konstipasi. Terima kasih. Kami dari industri farmasi berupaya untuk meningkatkan customer certification gitu ya, dan tentunya yang paling dekat dengan konsumen adalah swiper semua gitu ya. Jadi memang edukasi itu penting karena memang seperti yang disampaikan Dr. Ratna, konstipasi itu penyebabnya banyak, sehingga swiper harus mengenal dan mengetahui mekanisme kerja dan produk yang paling pas untuk konsumen dari swiper. Begitu Pak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Oscar. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Dan atas penjelasan yang hari ini begitu holistik, semoga swipers dimanapun dan kapanpun bisa memahami konstipasi secara baik dan memberikan solusi yang terbaik, dan bisa menambah wawasan bagi penonton episode kali ini. Nah, terima kasih juga buat swipers yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.